Smart listeners, anak-anak kita mulai tingkat SD sampai dengan SMA baru saja melewati penilaian akhir semester di sekolahnya. Dan beberapa hari ke depan para orang tua akan dapat melihat bagaimana capaian anak di sekolah yang diwakili oleh sebuah buku yang bernama rapor. Saat membuka rapor anak, biasanya orang tua langsung memfokuskan pandangan pada nilai, terutama nilai yang tidak sesuai harapan orang tua. Jika orang tua kecewa pada nilai raport yang jelek dan respon negatif yang keluar berupa ceramah panjang lebar tentang pentingnya belajar lebih keras atau malah marah dan memberikan hukuman, apakah benar dengan cara demikian anak akan lebih terpacu untuk lebih rajin belajar? Dan bagaimana sebaiknya respon orang tua ketika mendapatkan nilai rapot anak yang tidak sesuai dengan harapan? Sebelum saya menjawab, saya ingin Anda membayangkan ketika Anda telah berusaha bekerja keras sedemikian rupa, tetapi hasil yang Anda peroleh sangat jauh dari target yang diharapkan. Bagaimana perasaan Anda? Kecewa, sedih, mungkin ini sebagian respon yang keluar. Jika kemudian atasan malah marah-marah dan memotong sebagian bonus akibat hasil pekerjaan Anda yang dianggap jauh dari memuaskan, maka sebenarnya apa yang Anda rasakan dan Anda butuhkan ketika target kerja Anda tidak tercapai? Apakah kemarahan atasan membuat Anda merasa lebih baik dan semakin bersemangat untuk bekerja? Smart listeners, saat kita mendapatkan hal-hal yang mengecewakan dan tidak sesuai dengan harapan, kita tidak membutuhkan bonus ceramah panjang lebar yang tidak pada tempatnya, apalagi kemarahan orang lain. Yang kita butuhkan adalah empati. Seseorang yang mau mengaktifkan telinganya untuk mau berbagi rasa. Anda perlu support untuk mampu melewati kondisi sulit tersebut. Sekedar didengarkan seolah berkurang sebagian sesak di dada. Seperti itulah perasaan dan harapan anak kita saat mereka mendapatkan nilai rapot yang jelek. Smart listeners, putri saya menceritakan kesedihannya terhadap apa yang dialami temannya, karena orang tua temannya ingin anaknya selalu mencapai nilai terbaik. Maka dia selalu menggiring anaknya untuk memprioritaskan hasil dalam capaian hidup, termasuk dalam hafal Al-Quran. Teman putri saya tersebut akhirnya tertekan dan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan orang tuanya, termasuk dengan cara mengintip surah yang dibacanya saat menyetor hafalan dengan sang mama. Yang penting dalam pandangan orang tua, anak setiap hari bertambah hafalannya sebanyak 4 halaman. Akhirnya, ketika diuji kompetensi anak tersebut, hasilnya masih jauh dari harapan. Dan sudah pasti semakin tinggi kekecewaan orang tua terhadap sang anak. Smart listeners, ketika Anda mendapatkan nilai rapot anak yang masih jauh dari harapan, maka kembangkanlah empati dengan cara pertama bertanya. Hindari perkataan ataupun pertanyaan yang menghakimi anak, yang membuat anak justru menghindari untuk bercerita keadaan sebenarnya. Ajukan pertanyaan yang membantu anak merefleksikan nilai raport yang didapatkannya. Contoh, apakah nilai raportmu sudah sesuai dengan usahamu, nak? Dan mana nilai raportmu yang harus diperbaiki? Kedua, dengarkan cerita anak sampai selesai. Pahami emosi yang dirasakan oleh anak dan biarkan anak menuntaskan semua curhatnya. Ketiga, ajukan pertanyaan agar anak merefleksikan usahanya. Tanyakan apakah nilai yang didapatkannya sudah sesuai harapan dan usahanya. Bila tidak, tanyakan berapa nilai yang sebenarnya bisa dicapai oleh anak, serta ajak anak untuk berpikir bagaimana memperbaiki cara belajarnya. Keempat, bangun komitmen. Ketika diskusi Anda bersama anak sudah menemukan perilaku belajar yang perlu diperbaiki anak, susunlah rencana
Tanyakan pada anak dukungan yang dibutuhkan dari orang tua agar dapat menjalankan rencana tersebut. Smart listeners, selain faktor kecerdasan intelektual, anak membutuhkan kondisi ideal agar sukses belajar. Kondisi ideal tersebut berupa empati orang tua, mau mendengarkan dan mendukung anak agar bangkit dari keterpurukannya. Saat orang tua mau melakukan refleksi, maka anak diajarkan untuk bertanggung jawab dan mampu menemukan solusi sendiri yang membuat dirinya lebih bersemangat dalam belajar. Selain itu, tetaplah konsisten menanamkan nilai positif pada anak, memberikan apresiasi yang seimbang dan pendampingan yang tidak disertai tuntutan berlebihan.